Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penyakit hati yang perlu kita waspadai. Sebuah penyakit yang akan menghabiskan pahala kebaikan yang kita lakukan selama ini. Sebuah penyakit yang membuat hati ini galau, yang membuat hati ini gundah, yang membuat kita ini celaka. Sebuah dosa yang pertama kali muncul di langit dan di bumi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Apa itu yang kita maksudkan? Yaitu adalah dosa hasad. Adalah dosa dengki kepada orang lain. Adalah dosa kita berharap bagaimana nikmat yang diterima oleh orang lain hilang. Kita berharap nikmat tersebut berpindah kepada kita. Itulah hakikat dari hasad. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangankan berharap hilangnya nikmat dari orang lain, ada saja kebencian terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain. Orang lain mendapatkan harta, orang lain mendapatkan pekerjaan yang mantap, orang lain mendapatkan anak yang banyak. Kemudian di hati ini ada rasa benci, ada rasa tidak suka, maka ketika itu kita dianggap sebagai orang yang hasad. Dan hasad ini adalah penyakit yang berbahaya. Banyak sekali keburukan-keburukan muncul akibat hasad. Orang bertengkar gara-gara hasad. Orang saling bunuh-membunuh gara-gara hasad. Satu keluarga bisa hancur gara-gara hasad. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang beriman untuk berlindung kepadanya. Di dalam surah Al-Falaq Allah jelaskan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Di sini Allah katakan, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Kita berlindung dari bahayanya orang yang hasad. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin rasa ini hadir di dalam hati kita. Kita tidak ingin ketika saudara kita dapat nikmat kita benci. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Sebuah kisah dijelaskan oleh ulama. Ada seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, apa rahasia kesudahan Anda terhadap dunia? Kami tidak pernah melihat Anda gelisah. Kami tidak pernah melihat Anda gundah terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain." Kemudian beliau menyampaikan ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Arba'atu asya'. Yang pertama, kata beliau, "Alimtu anna rizqi la ya'khuduhu ghairi fatma'anna qalbi." Aku tahu bahwasanya rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka hatiku tenang. Inilah keyakinan kita yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengkafling rizki manusia. Ini jatah si fulan, ini jatah si fulana. Tidak akan mungkin jatah fulan akan diambil oleh fulana, sebagaimana si fulana tidak akan bisa mengambil jatahnya si fulan. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan itu rezeki. Kalaupun ada orang berusaha mengambil rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa. Tidak akan bisa satupun orang menghalangi rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus risau
dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Toh juga kita, bagaimanapun kita berusaha, kita tidak akan bisa meraihnya. Yang kedua, kata beliau, alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fanshagaltu bihi. Aku tahu bahwasanya amalanku tidak akan mungkin dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amalanku. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan kepada kita orang yang beriman, qul kullun ya'malu ala syakilatih, bahwasanya setiap manusia ini bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Allah sudah bekalkan setiap manusia memiliki keahlian. Keahlian kita tidak akan mungkin dimiliki oleh orang lain, sebagaimana keahlian orang lain tidak akan mungkin kita bisa miliki. Itu sudah ditetapkan dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita sibuk dengan pekerjaan kita. Jangan kita sibuk mengurus pekerjaan orang lain. Ketika kita sibuk mengurus pekerjaan orang lain, maka disinilah akan timbul kegundahan, kegalauan. Apalagi pekerjaan orang lain itu lebih baik dan lebih mantap dari pekerjaan kita. Dan yang ketiga, kata beliau, alimtu anna Allah muttali'un alayya. Aku tahu Allah Subhanahu wa taala memperhatikanku, dan aku tidak mau Allah Subhanahu wa taala melihatku dalam kondisi bermaksiat kepadanya. Ini adalah rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap pribadi merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gerak-geriknya, maka dia tidak akan macam-macam di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, kata beliau, alimtu annal mauta yantaziruni. Aku tahu bahwasanya kematian itu menungguku. Fa'adatu zadi, maka aku siapkan bekal. Maka ketika seseorang sibuk dia melakukan ketaatan, sibuk dengan kebaikan-kebaikan, maka tentunya tidak ada waktu untuk melakukan dosa, tidak ada waktu untuk melakukan keburukan, tidak ada waktu untuk dengki kepada orang lain, karena hari-harinya, waktu-waktunya sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari yang namanya penyakit hasad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.